Baik. Oke, sampun Pak. Mas Adi, silahkan dimulai ya mengajar, praktik mengajar, lalu nanti setelah mengajar kami dari penguji akan menanyakan berkenaan dengan kompetensi pedagogik dan juga kompetensi profesional serta membaca tulis Al-Qur'an nggih. Itu ini RPP berapa Mas Nur Wahid? Satu Pak yang tadi saya pilih, yang kemarin sebetulnya itu di nomor 3, tapi untuk ini? apa? Untuk ini saya nomor 1-kan. Nomor 1 ya. Baik. Nomor 1. Ya, silahkan Mas Nur Wahid. Ya, Mas Nur Wahidatur. Waktu dari sekarang jam 14.23. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya. Kita speaking dulu supaya nanti kalian tidak ngantuk. Baik, SMK bisa, SMK bisa, SMK bisa, bisa. Terima kasih untuk speaking. Sudah selesai, maka kalian sudah diharapkan fokus, tidak ngantuk, kemudian nanti bisa menerima pelajaran dari Pak Guru, Pak Nur Wahid. Ya. Tapi sebelumnya, karena doa adalah merupakan inti dari ibadah, maka salah satu dari kalian, ketua kelasnya memimpin doa dulu. Monggo silakan, Mas Ketua, untuk memimpin doa. Baik, anak-anakku, dengan membaca doa basmalah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat amal kita pada pagi hari ini dengan harapan nanti ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah fi dini wa dunya hatal akhirah. Karena ini belajar pendidikan agama itu untuk dunia dan akhirat. Baik, sebelumnya anak-anakku semuanya, karena kita sudah berdoa, maka akan saya presensi dari kalian supaya terketahui siapa yang sudah berangkat dan siapa yang belum. Mungkin dari nomor 1, Mas Aziz, ada. Oh ya. Mas Fakih, ada. Oh ya. Mas Faisal, oh sakit. Kalau sakit kita doakan semoga dia cepat sembuh. Allahumma rabbana siat bil basa isfihi anta safi la sifa ila sifa siwa ajilan la yugadiru sakoma, amin. Nah, setelah presensi ini, karena udah mengetahui bagaimana kalian itu ada yang hadir, ada yang sakit, kemudian Pak Guru akan menanyakan kaitannya dengan pelajaran yang kalian lakukan kemarin di pekan yang lalu, di pertemuan yang lalu, yaitu tentang apa? Tentang ukhuwah Islamiyah dan husnul. Ukhuwah Islamiyah. Anda masih ingat anak-anakku tentang ukhuwah Islamiyah? Oh baik, silakan. Ukhuwah Islamiyah itu apa? Oh ya, baik anak-anakku. Karena ukhuwah Islamiyah itu bagian dari tugas kita di muka bumi ini selama kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kita harus berukhuwah Islamiyah. Untuk selanjutnya, anak-anakku semuanya, nanti akan saya bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Karena pada dasarnya untuk materi yang saya ajarkan kali ini itu dengan pembelajaran taat beribadah dan khalifatullah yang amanah. Taat beribadah dan khalifatullah yang amanah di bab 2 ini. Dengan tujuan pembelajarannya apa? Nah, setelah mempelajari seluruh materi dalam bab ini melalui metode inquiry learning, para siswa dapat menghayati tugas sebagai Abdullah dan Khalifatullah fil ard, perilaku taat dan tanggung jawab, dan dapat menganalisa makna Quran surat Al-Dzariyat surat ke-51 ayat 56, Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat An-Nahl ayat yang ke-78, serta hadis terkait.
Ini harapannya nanti kalian bisa melakukan satu analisa dan satu pembelajaran yang bisa kalian lakukan. Baik, ada anak-anak yang bisa membacakan Quran surat Al-Dzariyat ayat 56? Ya, monggo Mas Ayis bisa dibaca. Silakan. Baik, anak-anakku, saya bacakan juga supaya nanti kalian bisa tahu mana panjang pendeknya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, itu bacaan tartil namanya. Tapi tadi sudah lumayan bagus. Mas Ayi sudah mau membacakan kaitannya dengan apa yang sudah dituliskan itu. Dengan artinya, siapa Mbak Siti yang baca kaitannya dengan apa namanya? Artinya silakan dibaca Mbak Siti. Ya, monggo. Nah, sudah dibaca. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mengabdi kepadaku. Ini tujuan hidup di dunia ini Allah menciptakan kita untuk beribadah. Nah, ini bisa nanti kalian menggunakan teknologi juga untuk bisa dilihat di internet kaitannya dengan ayat Allah di Quran surat Al-Dzariyat ayat 56 ini. Di sana ada tampilan dari salah satu ustadz atau mungkin dapat juga dilihat di kaitan dengan literasi yang ada di Google atau di internet juga. Itu sudah saya ucapkan linknya, sudah saya cantumkan linknya supaya nanti kalian bisa mempelajari lewat situ untuk perbendaharaan. Baik, untuk selanjutnya ini juga Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Ini tujuan Allah menciptakan manusia. Ya silakan dibaca Mas Fakih. Mas Fakih ini pinter ini biasanya. Baik. Ya, sudah Mas Fakih bagus, cara membacanya juga bagus. Tapi mungkin nanti kalau Pak Guru membacakan bisa perhatikan lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Fa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini Quran surat Al-Baqarah ayat 30 ini juga berkaitan dengan manusia. Tujuannya apa Allah menciptakan manusia? Untuk sebagai khalifatullah fil ardi, ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Kemudian malaikat protes. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Itulah anak-anakku. Jadi kita diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi wakil Allah di bumi, untuk mensejahterakan seluruh makhluk yang ada di bumi, bukan hanya saja manusia, tetapi juga tumbuhan, kemudian hewan, serta lingkungan alam sekitar, termasuk udara kita itu jangan sampai dikotori. Kemudian ada hewan-hewan, itu juga harus dilindungi, harus diberikan kasih sayang. Kemudian tumbuh-tumbuhan dan jangan hanya sekedar untuk menebang pohon untuk kita gunakan, tetapi bagaimana
ya kita pohon-pohon itu kita tukar kembali, namanya kalau dulu dikatakan reboisasi, penghijauan kembali. Itu harapannya seperti itu anak-anakku, sehingga paham betul menjadi wakil Allah di bumi itu ketika menurut pemahaman Allah dalam konteks yang harus ditaati, manusia itu menjadi khalifatullah fil ardh itu untuk menjaga kemaslahatan dan kemakmuran yang ada di bumi. Untuk selanjutnya adalah Quran surat An-Nahl ayat 78. Silakan Mbak Alif untuk membaca. Silakan. Baik, Mbak Alif sudah bisa membaca dan tidak ada yang salah dari bacaannya sesuai dengan makharijul huruful hijaiyah. Hanya saja mungkin panjang pendeknya kurang terperhatikan. Maka dari itu akan saya ulangi bacanya supaya Mbak Alif bisa membaca sesuai dengan makharijul huruful hijaiyah dan mat-matnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Nah, ini kaitannya dengan ayat surat An-Nahl ayat ke-78 ini. Berkaitan dengan ayat ini, untuk apa Allah menciptakan kita, mengeluarkan kita dari perut ibu. Ini sabda firman-Nya Allah, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. La ta'lamuna syai'a. Itu artinya tidak mengetahui apapun. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Itulah anak-anakku kaitannya dengan ini. Maka apapun yang ada, kita semua ini menjadi khalifatullah fil ardh, ini harus betul-betul bertanggung jawab. Karena Allah sudah menciptakan kita dengan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Dan kami jadikan kalian itu mempunyai telinga, mempunyai mata, mempunyai hati atau hati nurani untuk apa? La'alakum tashkurun. Nah, kaitan dengan hadis yang terkait dengan itu, maka untuk tanggung jawab manusia di bumi ini, maka kita wajib untuk tahu apa atau unsur tanggung jawab itu. Karena apapun adanya, ayat-ayat Allah itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang terbimbing, terketahui atau mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Apa itu? Letak dari tanggung jawabnya adalah manusia itu harus bertanggung jawab. Kul ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Ketahuilah. Ya, baik. Cukup Pak Nur Wahid. Saya kira cukup, sudah bisa kita pahami ya. Sudah kita nilai. Sebentar, ini saya masih di acara. Sebentar. Sekarang kita masuk ke ini ya, masuk ke ujian lisannya ya. Bisa dengar suara saya? Sakit Pak, tapi ini ada. Ya baik. Ada musiknya ya, Pak. Ya baik, nggak apa-apa. Oh, Pak. Bisa dengar ya? Tidak sakit Pak. Pak. Ya, baik. Sekarang coba dengan jelaskan apa itu aspek pendidikan. Ada aspek pendidikan pedagog, kognitif dan sebagainya. Baik Pak, kaitannya dengan kognitif, pengetahuan pedagogi dan kognitif, afektif dan lain sebagainya, itu semuanya bisa menjadi aspek untuk mendidik anak bangsa ke depan berkaitan dengan itu Pak. Sehingga kaitan dengan pedagogik, ya, itu bagaimana kita mengajar itu dengan unsur-unsur teori-teori, kemudian afektif,
Kemudian ada kaitannya dengan psikomotor, Pak. Psikomotor itu kaitannya dengan prakteknya, Pak. Jadi ada praktek. Ya, tadi gua. Ya. Baik, sekarang kalau dalam merumuskan tujuan pembelajaran itu ada sering disingkat A, B, C, D. Apa itu maksudnya? Oh, ABCD, Pak. Saya tahu ABCD itu hanya itu audien, Pak. Hampir lupa, Pak. Audien itu peserta didik, Pak. Kemudian behaviorism, artinya itu kaitannya dengan nanti teori-teori. Kemudian condition, C-nya kondisi, Pak. Kondisi, kemudian D-nya degree. Degree-nya itu kaitannya dengan pemantapan dari materi-materi yang sudah sangat paham atau gitu, Pak, dengan jelas mengucapkan dengan tepat, itu banyak degree, Pak. Itu, Pak. Baik. Baik, sekarang apa itu critical thinking? Critical thinking itu kaitannya dengan berpikiran kritis, Pak. Berpikiran kritis itu artinya siswa diharapkan memang mau dan mampu untuk berpikir kritis menghadapi masalah dan memecahkan masalah, begitu, Pak. Ya. Ya, baik. Sekarang kalau materi jenengan tadi berkenaan dengan apa? Khalifatullah fil ardi, Pak. Jadi wakil Allah. Ya, khalifah itu apa? Khalifah itu wakil, Pak. Ya, baik. Bagaimana konsep khalifatullah fil ard itu? Konsep khalifatullah fil ard itu artinya Allah sendiri menciptakan manusia sebagai wakilnya Allah di bumi untuk mensejahterakan seluruh yang ada di bumi, kehidupan di bumi, baik itu manusia itu sendiri atau alam sekitarnya, baik hewan maupun tumbuhan, Pak. Ya, baik. Baik, sementara begitu dulu. Pak Nur Wahid, terakhir coba jenengan nulis surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 saja. Ayat 1 sampai di kertas 2, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih. Nanti kalau sudah tunjukkan ke saya lewat screen. Ya, saya sebentar. Begini, Pak, maksudnya. Ya, coba lihat dulu. Ya, sudah. Boleh. Ya, kalau baik, Pak, sudah cukup. Bisa meninggalkan ruang Zoom dulu. Ya, Pak, matur suwun sangat Pak Muaimun, Pak Maimun. Ya. Sehat selalu. Ya, itu dulu nggih. Baik. Dalam anu nggih, stop nggih niki rekornya nggih. Nggih. Nggih, bismillah.